Shalom jemaat Tuhan Yes Church Bogor KFG. Sekali lagi saya mau sapa semuanya. Shalom jemaat Tuhan Yes Church Bogor KFG. Siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Yang ikut ibadah online juga siapkan hati kita untuk beribadah. Pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk umat yang percaya. Karena Tuhan sudah naik dan Dia mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya tepat hari ini. Amin. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memerintah. Dia berjibakan kemuliaan. Tuhan berbagaikan kekuatan. Ia menyiapkan dirinya dan dunia tegak dan tidak tergoncangkan. Tatahmu dikukuhkan dari semula. Engkau ada dari kekal. Air bah yang meluap ya Tuhan. Air bah yang telah meninggikan suaranya. Bahkan telah mengikat gemuruh gelombangnya. Sungguh Tuhan tempat yang maha tinggi. Lebih besar bunyi yang dahsyat daripada air yang besar. Dahsyatlah ombak Tuhan. Kesaksian-kesaksian-Mu ya Tuhan sangat kuat. Kuduslah namamu. Dipermuliakanlah namamu ya Tuhan. Dan dipujilah Engkau sepanjang masa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami merasa bangga Tuhan. Di saat Roh Kudus itu turun hari ini, Kau sudah curahkan untuk kehidupan gereja kami, pribadi kami, keluarga kami, yang ikut ibadah di tempat ini bahkan yang online. Kami ingin mengambil pencurahan Roh Kudus itu untuk talenta yang Tuhan sudah berikan, karunia yang Tuhan berikan untuk tepat hari ini. Dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Sehingga tidak terlewatkan oleh kuasa-kuasa yang tidak senang dengan ibadat pertemuan kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau fokus kepada Engkau. Untuk menikmati hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan pengagungan, ucapan syukur-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur curahan Roh Kudus-Mu terjadi di gereja kami, di tempat ini. Yesus, Yesus jamah, hosana bagimu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bangga punya-Mu. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Yesus jamah kami, curahan Roh-Mu yang kudus. Di hari Pentakosta kami mau terima karunia talenta dari-Mu ya Bapa. Hosana, Kau mendengar seruan hati kami.
Kita akan pujian ini di saat Roh Kudus tercurah. Bapa kau, Engkau yang melepaskan kasih-Mu dari surga. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih, lewat lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Ada Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Tuhan mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasamu di tempat ini Tuhan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Mengalir kuasamu, mengalir kuasamu, Yesus, Yesus. Haleluya. Biar musik terus memuji Tuhan. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu pada Yesus. Kami bangga punyamu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Dengan setengah suara katakan, mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di dan sini, pencurahan Roh Kudus-Mu untuk gereja Tuhan di tempat ini. Yesus, lawan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Oh, sangat Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya-Mu Tuhan. Kami bangga punya Engkau Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah untuk gereja kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah untuk pribadi kami yang hadir di tempat ini, yang ikut ibadah online. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah untuk kehidupan gereja kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah ya Roh Kudus Bapa untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sangat luar biasa kuasa Tuhan di tempat ini, amin. Yang memberikan kekuatan, pemulihan, bahkan pembaruan untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada curahan Roh Kudus, ada api Tuhan tercurah di tempat ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baju, bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita, gunakan selengkap senjata Tuhan dalam kuasa Roh. Katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Dan kemuliaan Tuhan tercurah untuk kita semua, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
Kau pilih memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini berangkat tinggi paginya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan segala senjata Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja, sekali lagi katakan segala raja. Api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga untuk kita semua, amin. Masih kuat untuk bersorak-sorai, masih kuat untuk berdiri kepada Tuhan. Mari kita satukan roh kita untuk menerima curahan Roh Kudus di tempat ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, mari kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan, amin. Kami semuanya dalam hadirat, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu. Sekali lagi, satukan hati kami ya Tuhan untuk menerima roh-Mu. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Ada roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukan hati kami ya Bapa. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah
surga. Gereja Tuhan di manakah? Semua bangsa-bangsa Dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan semangat. Tercurah dari surga, dari bersuka cita. Kau tercurah dari surga, Bangsa-bangsa bersorak. kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan di manakah? Semua bangsa-bangsa yang mengaku Bahwa Yesus Tuhan. katakan semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya, sama kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, bersorak, Mari bersorak bagi kita melompat untuk Tuhan. Anggur baru tercurah, Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. anggur baru tercurah, Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa Ibu ya. Luar biasa, anggur baru roh Tuhan tercurah untuk kita semua. Amin. Biarlah makna ini kita ambil kesempatan untuk Tuhan mencurahkan roh kudusnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan di laut firman Tuhan. Kau berkati Pastor Lili Trifosa bersama rekan yang sudah hadir untuk kami di Gereja Yes Church Bogor KFG. Tuhan, ada penolong yang setia, bawa roh yang ada di hati kami. Karena kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Biarlah roh penolong itu tinggal di dalam hati kami ya Bapa. Tuhan yang baik, biarlah firman Tuhan yang terbaik bagiku. memberikan yang terbaik. Kau lebih sanggup Pulihkan hidupku, ku
firman. hanya Yesus penolongnya. Engkau yang lebih paham untuk kehidupan kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku bersurat, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau yang lebih, Kau yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin menyembah dan menikmati firman-Mu. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di saat kebenaran firman-Mu
ditaburkan di tempat ini. Hanya Yesus sebagai roh penolong yang setia. Biar jemaat Tuhan katakan pujian ini, Kau yang lebih tahu. Oh, lebih tahu yang terbaik Amin. bagiku. Terima kasih Kau Tuhan. lebih sanggup Terima kasih Tuhan. pulihkan hidupku. Dasari firman-Mu ya Bapa dengan penyembahan kami. Engkau tidak melihat rupa kami, tapi Engkau melihat hati kami untuk menaikkan penyembahan-Mu. Yesus, Roh-Mu yang Tolong ya curah di tempat ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang sembah dan puji berikan. Amin. Sembah dan puji Terima kasih. berikan. Terima kasih. Sembah dan puji berikan. Yesus Tuhan adalah Hari ini sembah dan puji berikan. Sembah dan puji berikan. Sembah dan puji berikan. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji,
tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji. Sembah dan puji beri Kami mau menerima firman-Mu. Sembah dan puji beri Engkau Raja kami. Sembah dan puji beri Sekali lagi kami mau katakan, Yesus Tuhan sembah Dia, puji Dia. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sembah dan puji. sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak disanjung dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Ampuni kami semua Tuhan kalau kami seringkali kami tidak menyadari kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami melupakan bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi janjinya. Kami percaya Tuhan, mampukan kami untuk percaya dari hari ke hari bahwa Engkau sanggup pulihkan kami. Karena Engkau tahu sesungguhnya hati kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau terlalu baik bagi kami. Sekali lagi ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Khususnya anak-Mu ini.
Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anakmu ini hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Apa yang engkau ingin sampaikan di tempat ini yang menjadi berkat bagi kami semuanya termasuk anakmu ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman, kami siap merenungkan, kami siap melakukan dan membagikan sukacita ini kepada sesama kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Ada sukacita pagi hari ini. Ada amin. Pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah spiritual strength. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 21. Efesus 3 pasal 16 ayat 16 sampai 21. Karena saya nggak bacakan semuanya. Oh, udah ada ya. 16 sampai 21. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Efesus 3. 16 sampai 21. Oke. Sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya Dia memberikan kepadamu kekuatan yang meneguhkan manusia batiniahmu melalui rohnya. Lanjut. Sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam hatimu supaya kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Lanjut. Dan bersama dengan semua orang kudus kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa besar dan panjang dan dalam dan tingginya kasih Kristus. Serta mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan itu sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Sampai 21, 20, bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang terakhir, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus untuk semua generasi dari masa ke masa. Amin. Berbicara tentang kekuatan. Siapa sih yang gak mau kuat? Saya punya tim WL, salah satu tim WL kami kalau mau pelayanan. Dia selalu jauh-jauh hari melatih staminanya dia. Walaupun dia tiap hari memang dia adalah guru senam. Dia suka ngelatih nge-gym. Tapi mendekati 1 bulan mendekati pelayanan, dia menambah staminanya lebih lagi. Dia genjot terus dengan lari sekian, berapa menit, berapa jam, kemudian dia langsung aerobik dan sebagainya. Di samping itu dia juga puasa. Itu dari segi fisik. Bagaimana supaya kita mempunyai kekuatan di dalam rohani? Rasul Paulus mengingatkan bagi jemaat Efesus untuk menjaga kesehatan rohani. Mengapa? Karena dunia ini bukan hanya berbicara tentang taman yang indah, yang bahagia. Tapi berbicara mengenai medan peperangan. Karena kita harus melawan. Di dalam medan peperangan kita harus melawan tipu muslihat iblis yang selalu mengancam kita. Sebab itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus memakai senjata perlengkapan Tuhan. Artinya kita harus siap siaga. Namanya orang siap siaga berarti kan harus selalu siaga terus kan, berjaga-jaga. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Kalau kita lihat Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Kalau Alkitab saya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat
di udara. Mengapa kok kita disuruh memakai senjata perlengkapan rohani? Lengkap. Kalau kita buka Efesus pasal 6 ayat 11. Efesus pasal 6 ayat 11, kita naik satu ayat. Efesus pasal 6 ayat 11. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, kita buka Efesus pasal 6 ayat 13. Turun ke bawah, 2. Sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, kita dapat mengadakan perlawanan kepada iblis. Menyerang. Bukan cuma bertahan, tapi menyerang untuk mengalahkan iblis. Senjata perlengkapan iblis ini akan dapat melindungi kita dari panah-panah iblis yang berupa panah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan, kenajisan, kemurahan, kesabaran, keserakahan, balas dendam, akar kebaikan, dan sebagainya. Jangan sampai iblis menjatuhkan, menghancurkan iman kita dan kerohanian kita. Tuhan ingin supaya kerohanian kita kuat. Memang Tuhan menginginkan kita serupa dengan Dia. Supaya kita tetap semangat, tidak mudah goyah. Tidak mudah rapuh. Gak mudah menyerah dalam menjalani proses kehidupan ini. Menjadi kuat bukan berarti kita gak pernah lemah. Pasti. Sekuat-kuatnya tenaga kita, kalau fisik kita nge-gym, kita jaga makanan. Suatu ketika juga kita bisa ambruk kok. Sama dengan kehidupan rohani kita. Tuhan ingin supaya kita jadi orang Kristen yang kuat. Kalau saat kita lemah, kita nggak jatuh. Langsung marah, ngambek, nggak mau bangkit kembali. Tuhan inginkan kalau kita lemah, kita bangkit kembali semangat kita. Berdiri tegak, nggak goyah apapun. Tetap fokus pada pengharapan kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat, Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Jadi kalau kita hari ini kuat, itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita. Tetapi kita kuat karena kita tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam kuasa, tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan hidup kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena dialah sumber daripada hidup kita. Memang untuk memiliki kekuatan rohani gak mudah. Itu kita harus akui, termasuk saya mengakui. Tapi persoalannya bagi anak Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat bertahan menghadapi serangan-serangan iblis. Dan bagaimana kita berani mengadakan perlawanan, mengalahkan iblis, dan akhirnya kita menang. Iman Kristiani tidak hanya bertahan, tapi kita berani mengalahkan musuh kita. Kita maju terus mengalahkan dan akhirnya mengalami kemenangan. Hal ini kita harus mengerti. Posisi kita di medan pertempuran tidak terus bertahan. Ada kalanya kita bertahan, ada kalanya kita harus berani menyerang. Di medan peperangan justru kualitas kekuatan rohani kita akan terlihat sebagai anak Tuhan Yesus.
Karena kualitas kekuatan rohani sebagai anak Tuhan Yesus akan terlihat pada saat badai itu datang. Persoalan datang, masalah datang. Kalau kita punya kekuatan rohani yang sempurna dari Yesus Kristus, kita akan tetap teguh, gak tergoyahkan apapun. Karena kita punya semangat dan penuh keyakinan. Bersama dengan Yesus lakukan perkara besar. Dan kita akan lebih-lebih daripada pemenang. Untuk itu kita harus membangun kekuatan rohani kita. Kita harus membangun iman kita. Kita harus membangun ketaatan kita. Kita harus membangun ketekunan, kesetiaan dan sebagainya. Semuanya itu harus didasarkan, dialaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mempunyai kekuatan rohani. Mungkin kekuatannya sedikit, secuil. Sehingga kalau ada tantangan, persoalan datang, yang ada apa? Cari jalan pintas, boro-boro cari jalan pintas. Kadang-kadang udah otaknya mumet, buntu, nggak bisa cari jalan pintas. Terus langsung melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Saya mau beritahu. Kita harus menyadari, tidak ada jalan yang gampang. Tidak ada jalan pintas kalau kita mau punya kekuatan rohani. Ingat, iblis mempunyai 2 taktik untuk menjatuhkan kita. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat iblis. Yang pertama, iblis memakai tipu muslihatnya. Ia membujuk kita supaya kita mau kompromi dengan dosa. Perlahan-lahan kalau kita kompromi, maka itu akan mematikan iman kita, kerohanian kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terjerat seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang kedua, iblis menggunakan melalui tekanan. Iblis itu pintar menciptakan sesuatu situasi kondisi yang membawa kita untuk tersudut. Supaya orang percaya ini tertekan dan menderita hidupnya. Sehingga akhirnya akan meninggalkan, gak melakukan perintah Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kekuatan rohani tidak dapat kita peroleh dengan mudah. Dan tidak dapat kita peroleh dengan waktu yang singkat. Ataupun dengan jalan pintas. Untuk itu sangat penting kita untuk melatih stamina rohani kita untuk setiap hari. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah bertahan menghadapi musuh. Yang kedua, berani menyerang melawan musuh kita untuk mencapai kemenangan. Itu. Kita harus berani bayar harga. Untuk mencapai kemenangan, untuk mengalahkan musuh, mengalahkan iblis, kita harus berani bayar harga. Kita harus berani meninggalkan ego kita, meninggalkan gengsi kita. Kita meninggalkan semuanya yang indah-indah, yang nyaman. Kita harus berani meninggalkan zona yang nyaman, menuju zona Tuhan Yesus. Di samping kita harus berani bayar harga, kita harus punya dedikasi yang tinggi. Dan integritas. Dan punya ketekunan, ketaatan dan kedisiplinan. Ingat. Kekuatan rohani bukan dari apa yang kita miliki. Uang kita, kekayaan kita, jabatan kita. Atau sehubungan dengan gelar kerohanian kita, teologi. Atau kepandaian kita berbicara. No. Kekuatan rohani yang sebenarnya hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita buka Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu dan tetap melimpah dengan ucapan syukur.
Maksudnya berakar di dalam Tuhan yaitu membangun persekutuan yang intim, yang erat. Dan haus terus akan kebenaran firman Tuhan. Dan rindu untuk mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan membangun sikap penundukan diri kepada Dia. Sama seperti sebuah pohon. Semakin dalam akarnya masuk ke tanah, maka akan semakin besar dan kuat pohon itu bertumbuh dan berbuah. Itu tandanya pohon itu hidup. Tidak mungkin ada buah tanpa pertumbuhan, bukan? Demikian juga semakin dalamnya kita berakar di dalam Yesus Kristus, maka kita akan punya kekuatan rohani, punya kualitas kerohanian juga semakin baik. Karakter kita seperti Tuhan Yesus dan gaya hidup kita juga mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Dan kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, dalam seluruh hidup kita, kita harus hidup kudus. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita harus berpegang senantiasa kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita sering, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan inilah yang akan memberikan arah dan petunjuk bagi kita dalam menjalani medan peperangan. Tanpa firman, kita nggak mungkin mendapatkan petunjuk arah. Kita pasti akan tersesat. Itu sebabnya jangan menjauh dari Tuhan. Kita akan kalau menjauh dari Tuhan kita akan semakin lemah dan kita tidak berdaya menghadapi kehidupan di dunia ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, walaupun badai menerpa kita, walaupun banyak tekanan-tekanan, tapi Tuhan selalu memberi kelegaan bagi kita. Maksudnya, kalau memberi tepuk tangan pada Tuhan tuh jangan titik-titik, kenceng gitu loh buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya paling semangat kalau untuk dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan pada kita. Maksudnya, kita akan mengalami kelegaan dalam roh dan dalam hati kita. Setiap kali kita mengalami hadirat Tuhan. Untuk itu, pikulah kuk yang dipasang Tuhan. Kuk yang dipasang Tuhan itu enak dan bebannya ringan sekali. Kuk biasanya dipasang di kuda atau sapi. Sebagai alat mengendalikan langkah dan jalannya sapi atau kuda tersebut ya. Demikian juga kuk yang Tuhan pasang yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menuntun kemana saja kita melangkah untuk menggenapi janji Tuhan. Untuk itu kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghidupkan setiap firman yang kita dengar. Iman hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus, termasuk diri saya, harus memastikan bahwa setiap firman yang ditabur kita dengar dan kita masukkan dalam hati, apakah bertumbuh dan menjadi iman. Iman disertai dengan kekuatan Roh Kudus, maka firman itu akan mengubah dan memperbarui kita seturut dengan Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Kalau iman hanya diterima sebagai pengetahuan, hanya kita dengar, mengetahui, apal, maka nggak akan membuat perubahan dalam hidup kita, nggak akan jadi berkat kita. Gak akan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang ada adalah kita menimbulkan kefasikan. Kalau begitu, kriteria orang yang memiliki kekuatan rohani itu bagaimana sih? Kita mau belajar. Yang pertama,
dipenuhi dan dalam kuasa Roh Kudus. Bukan cuma dipenuhi, tapi dalam kuasa Roh Kudus. Kalau dalam kuasa Roh Kudus berarti ngikutin dong tuntunan Dia. Dalam kuasa Dia yang berkuasa. Kita nggak punya kuasa untuk jalan sendiri. Dia yang menuntun kita. Dengan dipenuhi Roh Kudus, gaya hidup kerajaan surga ada pada kita. Sehingga kita bisa melakukan kehendak-Nya. Tanpa dipenuhi oleh Roh-Nya, maka kita pasti akan dipenuhi oleh kedagingan kita. Keinginan daging menuju maut. Masihkah kita ingat cerita tentang bagaimana Tuhan dicobai di padang gurun? Ingat bukan? Salah satunya yang saya ambil untuk khotbah ini adalah setelah 40 hari Tuhan puasa. Dia berada selama 40 hari berada di padang gurun dan dia sudah selesai, maka laparlah Yesus. Kemudian iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti." Tapi jawab Yesus apa? Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukannya Tuhan gak bisa ngadain mujizat. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengadakan mujizat. Tapi Dia taat kepada kehendak Tuhan. Dia gak mau mengikuti kedagingan. Dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia gak mau ngikutin iblis. Kenapa? Tuhan bisa menjawab dengan tepat. Istilahnya nyekak. Ya nyekak ya. Nyekak ya. Kayak ngantem iblis. Kenapa dia bisa, jawaban Tuhan bisa ngantem iblis, nyekak iblis itu sehingga iblis diam? Karena kita lihat Lukas pasal 4. Sorry. Iya, Lukas pasal 4 ayat 14 dulu. Lukas pasal 4 ayat 1. Lukas pasal 4 ayat 1. Setelah kembali dari sungai Yordan, Yesus yang penuh Roh Kudus. Saya garis bawain, Yesus yang penuh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh. Ya, oke. Kita lihat Lukas pasal 4 ayat 14. 14. Lukas pasal 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh, Yesus kembali ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia ke seluruh wilayah itu. Kita garis bawahi kalimat dalam kuasa Roh. Oke. Kita hari ini berbicara mengenai Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dalam kuasa Roh. Saat pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, saat itu Tuhan sedang kepenuhan Roh Kudus. Artinya kepenuhan Roh Kudus menghadirkan kehidupan, nilai-nilai ilahi sehingga hidupnya tidak bergantung pada nilai-nilai jasmani, kedagingan. Sampai akhirnya iblis kalah kan, mengakhiri semua percobaannya. Dari cerita ini saya mengambil pelajaran yang pertama, jangan terkecoh dengan tipu muslihat iblis yang suka memutarbalikkan firman sebagai senjata utama yang melemahkan kita. Iblis tahu kok manusia itu lebih suka memilih keinginan kedagingan daripada keinginan nilai-nilai rohani, benar gak? Benar. Yang kedua, supaya kita jangan berhenti hanya cuma kepenuhan Roh Kudus. Ingat ya, jangan kita cuma minta kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah penuh Roh Kudus kok, kita sudah ada Roh Kudus kok. Jangan cuma kita penuh. Tapi, tadi apa?
apa? Dalam kuasa. Yesus dalam kuasa roh. Berarti kita harus terus melangkah sampai kita benar-benar kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita ngalami kuasa Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengatakan, aku punya Yesus yang luar biasa. Aku punya Yesus yang begitu dahsyat menolong kita. Tidak memberikan kita tergeletak. Itulah sebabnya kuasa itu kuasa Roh Kudus harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam memasuki medan peperangan. Jadi, kalau Roh Kudus bukan hanya di dalam diri kita, tetapi, jadi maksudnya gini, Roh Kudus jangan hanya cuma diam di dalam diri kita, tetapi izinkanlah Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita menurut firman yang keluar dari mulut Bapa di surga. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menghadapi serangan-serangan daripada iblis. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, pasti kita akan bisa menghadapi, bisa kuat, dan kita menjadi pemenang karena iblis telah kita kalahkan. Itu kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kebenaran firman Tuhan semakin dikuatkan dalam hidup kita. Berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, berarti kita dikuasai, dipimpin, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita seharusnya dari ke hari diperbarui terus menuju kesempurnaan. Dan Roh Kudus itu harus memenuhi setiap pribadi kita dari karyanya dan kehendaknya yang agung dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menghasilkan buah kebenaran yang memuliakan Tuhan. Untuk itu jangan padamkan roh kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, terimalah dengan sukacita. Biarlah roh itu biarkan roh kita ini terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Yang kedua, kriteria sebagai kita kuat, kita punya kekuatan rohani. Kriteria yang kedua adalah penuh kasih. Sifat utama kita dalam Efesus 3 ayat 17. Jika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kuasanya, kasihnya Bapa akan semakin besar dalam hidup kita. Sehingga nilai jasmani kedagingan kita ini lama-lama akan hilang. Rasul Paulus mengatakan kekuatan rohani tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa landasan yang kuat dan berakar. Dan tanpa dilandasi dengan kasih. Menurut Paulus tidak cukup kita mengetahui tentang pengetahuan tentang Tuhan, tentang kasih, hanya sebagai pengetahuan. Tapi Rasul Paulus menginginkan bahwa kita mengenal, memahami kasih Kristus, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Artinya kasih Kristus jauh melebihi pikiran kita, jauh melampaui segala pengetahuan. Karena kasih tidak dapat dipisahkan dari sifat dan karakter Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kasih. Ketika Kristus diam dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, saya ulangi, kalau Yesus diam dalam hati kita, maka apapun yang kita kerjakan harus berdasarkan kasih. Sebab itu pemberitaan firman Tuhan adalah kasih. Dasar Tuhan mengerjakan segala sesuatu adalah kasih. Kita lihat Tuhan Yesus datang ke dunia hanya satu alasan. Karena mengasihi umat manusia. Kalau kasih itu nyata dalam hidup kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Baca sendiri di rumah. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Kesesakan? Penganiayaan?
kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Gak ada. Gak ada semuanya. Karena kita lebih dari pemenang. Yang ketiga, kita tidak akan meninggalkan doa. Doa adalah gaya hidup. Jadikanlah doa itu gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Karena melalui doa kita percaya ada kuasa doa yang mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Jika kita percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu, betapa besarnya kuasa doa itu. Kuasa doa mengubah segala sesuatu karena doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan isi hati kita, kekhawatiran kita, ucapan syukur kita, kesedihan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Doa bukan hanya sebagai ucapan syukur saja, minta berkat saja dan sebagainya. Tetapi dengan doa kita berani menyerahkan seluruh hidup kita. Ada kerinduan pada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, apapun masalah kita, kita berani menyerahkan pada Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan pada Dia. Dan doa juga memampukan kita untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita lihat Hana, istri Elkana. Hana selalu disakiti oleh Penina, istri Elkana yang lain. Kandungan Hana tertutup. Dia berdoa dan bernasar jika ia melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan menyerahkan kepada Tuhan. Hana mengalami pergumulan yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan menutup kandungannya. Gak enak kan? Orang sudah menikah lama gak punya anak tuh kan, wow, sekeliling kita tuh istilahnya kayak tawon, gitu kan? Yang kedua, Hana itu dihina loh, dianggap lebih rendah daripada Penina. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jujur, kita kalau diomongin orang, kita kesel juga kan, nangis juga kan? Yo ngaku dong, saya juga. Yang ketiga, orang-orang tuh salah mengerti tentang Hana. Mereka nggak ngerti apa yang dialami Hana. Sehingga Hana disalahkan dan dikira Hana tuh mabuk. Padahal Hana itu terus berdoa. Dia sukanya berdoa nggak keluar suaranya tapi komat kamit. Ya disangkanya dia mabuk. Sukanya kita juga gitu kan. Kalau lihat orang kita nggak tahu pergumulan mereka, nggak tahu apa kita langsung nuding. Mari kita belajar. Jangan kita nuduh, jangan kita apa. Tapi kita mendoakan mereka. Kita lihat kekuatan Hana dalam merespon pergumulannya. Hana hanya mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, gak kepada orang lain. Karena Hana selalu menjaga hatinya dan tetap hidup di dalam kebenaran. Tidak pernah membalas semua perkataan Penina dalam kejahatan atau apa. Enggak pernah dia balas dendam. Kita kadang-kadang masih tahu, lu bisa gue bisa loh. Sukanya begitu kan. Tapi mari kita belajar dari Hana. Apapun kita dihina, apapun kita dituduhkan, apapun orang ngomong apa. Yang ada kita, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku percaya Tuhan tahu hatiku yang sesungguhnya. Hana selalu menjaga hatinya untuk hidup benar. Hana selalu mengucap syukur bahwa ia tahu pertolongan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya doa Hana dikabulkan. Kisah ini membuktikan doa mengubah segala sesuatu. Bahkan dalam situasi apapun yang paling mustahil sekalipun Tuhan bekerja pada masa itu. Dan Tuhan juga masih bekerja pada masa saat ini. Siapa mau kita dapat mujizat Tuhan? Siapa mau kita mendapatkan jawaban doa-doa? Tuhan juga menjawab doa-doa saya. Luar biasa, Yesusku luar biasa. Saya sebelum berangkat pelayanan saya dinyanyikan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji. Dia yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
dengan kuasanya aku percaya, aku terima kemenangan. Saya selama dalam perjalanan saya mendapatkan intimidasi iblis luar biasa. Saya bilang, Tuhan, iblis kurang ajar. Saya juga loh tadi Bu, naik ke tinggi. Biasanya kan ini kan saya pakai sepatu pendek haknya. Saya bisa jatuh tuh di tangga tadi. Iblis itu kurang ajar loh. Mau menghalangi saya Mbak Firman ke sini loh. Aduh. Tapi aku punya Yesus yang luar biasa. Enggak ada sakit, enggak ada cacat itu. Kaget udah adik saya dengan Katrin tadi. Loh kenapa sih Kak? Ya lu gak tahu, aku juga gak tahu kenapa gue bisa tiba-tiba jatuh. Padahal pakai hakku tinggi. Hakku pendek gak tinggi, biasanya kan pakai tinggi. Wah, itu luar biasa. Tuhan tahu. Penolongku adalah Tuhan yang setia. Tuhan luar biasa, singkat cerita. Saya di dalam perjalanan saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan aku punya Yesus yang luar biasa. Tuhan gak pernah ingkar janji. Aku tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk aku. Karena Tuhan tahu sesungguhnya apa yang keperluanku. Terus semuanya Tuhan genapi luar biasa. Amin. Saya mau katakan doa mengubah segala sesuatu tidak dimulai dari perubahan situasi di luar. Jadi jangan kita doa ngomong orang lain berubah. Orang lain yang ini. Tapi dimulai dari perubahan diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Saya ada kesaksian beberapa hari ini. Saya mendapatkan anak 2 orang ibu muda yang konseling dengan saya. Kisahnya sama, mirip. Satu ada di Jakarta, satu ada di Kalimantan. Tapi yang saya mau kesaksian, 2 yang berbeda. Yang satunya dia mengatakan, aku sudah belajar sesuai firman, aku belajar hidup di dalam kebenaran. Tapi dia mengatakan itu, tapi dia bilang tiba-tiba dia WA sama saya, Bu aku gak kuat, aku mau ninggalin suamiku, aku mau cerai. Aku sakit, aku terluka, aku benci, aku begini. Saya bilang, kan kamu katanya sudah belajar terus di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Iya aku memang sudah mati-mati di dalam kebenaran firman Tuhan. Langsung saya nuduh, langsung saya tembak. Loh kalau kamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kenapa kamu keinginan mau meninggalin suamimu? Kenapa kamu masih luka hati? Kenapa kamu gini gak bersyukur? Tapi namanya orang bebal, maaf. Alasan 1000 alasan. Tapi Roh Kudus tidak kurang akal untuk memberitahu saya jawabnya. Sampai dia gak bisa ngomong. Lain dengan satu yang lagi. Dia bilang, aku mau doa. Dia punya kesalahan dosa ya. Jadi dia katakan bahwa setelah ketemu saya dia bilang, saya bilang bertobat. Tuhan sangat baik, murah hati. Sedosa apapun kalau kamu bertobat sungguh-sungguh dia akan mengampuni. Dia melakukan benar firman Tuhan. Dia puasa, dia berdoa, muji menyembah Tuhan. Akhirnya apa yang dia butuhkan untuk dia mengatakan pada keluarga besar disingkapkan satu persatu. Sampai kemarin dia luar biasa. Sampai dia kata Roh Kudus itu mengatakan dia, kamu harus begini-begini. Beda kan? Satu, gak ngikutin firman. Satunya ikutin. Kalau ikutin, dia akan merasakan karya kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Oke, saya lanjutkan. Doa akan membuat kita lebih dekat dengan pada Tuhan. Dan memampukan kita untuk melihat perspektifnya, bukan perspektif kita. Karena itu bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk menerima kehendak Tuhan. Dan membiarkan dia bekerja dalam hidup kita. Artinya kita harus menaruh kepercayaan kita dalam doa. Dan doa akan mengubah segala sesuatu. Menurut rencana Bapa, menurut waktu Bapa, karena Tuhan bisa menjawab. Doa kita dijawab, ya, digenapi. Tuhan bisa menjawab, tunggu dulu. Dan Tuhan bisa menjawab, tidak. Jadi, pada waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengaku apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita gak mampu berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus yang menolong kita, membimbing kita, memampukan kita. Doa dalam kuasa Roh Kudus. Dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita. Dan tidak bergantung pada orang lain. Itu sebabnya
kita harus benar-benar di dalam doa dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan merasakan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, di dalam doa-doa kita. Itu sebabnya jadikan doa adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Jika kita ibaratkan manusia tanpa nafas, kita akan mati. Begitu juga kita sebagai orang percaya, doa adalah nafas hidup kita. Supaya kerohanian kita tetap menyala-nyala. Roh kita tetap menyala-nyala. Itu sebabnya jangan sepelekan doa. Karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak terukur menurut kita. Kadang-kadang Tuhan tuh menjawab doa kita tidak seperti yang kita minta. Lebih daripada yang kita minta. Itu sebenarnya kadang-kadang saya juga doa. Tapi Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Loh, Yesusku luar biasa kan? Aku punya Yesus yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan melihat kuasa yang besar di dalam doa kita. Tetaplah melangkah bersama Yesus. Libatkan dia dalam setiap pergumulan persoalan kita melalui doa. Bersama dia. Dan kita penuh dengan Roh Kudus. Dan kita berani mempraktekkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kita akan kuat, mampu menghadapi serangan iblis. Kita bisa bertahan. Dan kita bisa berani melawan. Dan kita mengalahkan iblis. Dan akhirnya kita menjadi pemenang. Itu sebabnya kehidupan rohani kita sangat penting. Kekuatan rohani kita sangat penting. Perkuatlah dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Saya minta tim musik dan PW. Kita akan nyanyikan Rohmu, Rohmu yang kudus. Mengalir dalamku. Kita rasakan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan mengalami kuasa Roh Kudus. Supaya aku bisa mengalahkan iblis. Aku bisa bertahan, aku bisa mengalahkan iblis. Dan aku menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Rohmu yang hidup penuhiku. Saya akan ajak bangkit berdiri semuanya. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Penuhnya hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Setiap kita sudah Maha Kudus. Bukan saatnya kita untuk dipenuhi lagi, tapi saatnya kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, bertumbuh dalam kebenaran menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Itulah artinya berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Buka hati Siapkan setiap untuk jamahan untuk benar-benar berserah berjalan dalam penuh kuasa Roh di Kudus. hadiratmu. Siapkan hati kita. Kau ambil alih Benar-benar kita mau buka hati kita. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Nyanyi lebih lembut lagi setengah suara. Buka hati untuk jamahanmu berserah Tinggalkan di hadiratmu. Kau ambil alih firman Tuhan berkata, seluruh hidupku di altarmu, menyembah. kekecewaan kita, ketidakterimaan kita. Nyanyikan pujian ini dengan lebih lembut lagi. Lebih lembut lagi. Kita benar-benar mentanggalkan ketidakterimaan kita, kekecewaan kita, ego kita, kekesalan kita, kemarahan kita. Kita tanggalkan semuanya. Mari kita pikul untuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus Kristus dalam setiap hati izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. berserah penuh Mari kita benar berserah di benar kepadanya. hadiratmu. Yesus, Kau Yesus. ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya minta musik Om Marcel dan Ibu Linda yang menyanyikan pujian ini dengan lembut banget setengah suara. Masing-masing kita siapkan hati kita dengan tubuh dan darah Tuhan untuk ngambil sebuah komitmen mau hidup dalam kuasa Kudus, berjanji sendiri dengan Tuhan. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Masing-masing ambil waktu ini, masing-masing ambil saat ini. Jangan sia-siakan, jangan lalukan waktu ini. Saya sangat percaya, saya sangat yakin Roh Kudus sangat kuat di tengah-tengah kita. Dia mau setiap kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau setiap kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Buka hati sepenuhnya. Ambil sebuah komitmen. Karena rancangannya yang saya dapatkan dari Roh Kudus, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita.
Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Kalau tubuh Tuhan sudah ada di hidup kita bukan milik kita lagi. Berarti kita siap mengalahkan setiap keinginan daging kita. Karena daging Tuhan Yesus berbeda dengan daging kita. Daging Tuhan Yesus menurutin kuasa Roh Kudus. Daging Tuhan Yesus menjadi firman hidup. Menjadi firman yang begitu hidup, berkuasa. Mengalahkan maut. Mengalahkan tekanan. Mengalahkan kekecewaan. Mengalahkan sakit hati. Mengalahkan ego. Mengalahkan kepentingan diri sendiri. Mengalahkan kekhawatiran. Mengalahkan ketakutan. Kedagingan Tuhan Yesus adalah kedagingan yang freedom, merdeka dalam kuasa Roh Kudus. Jangan kita hidup dalam kedagingan kita sendiri. Kita hidup dalam tubuh Kristus. Amin. Relakan hati kita. Mari kita taat dengan bimbingan, tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus berkata, banyak di antara kita yang sudah mulai tumpul suara Roh Kudusnya. Yang sudah lebih banyak mengikuti suara kedagingannya. Banyak di kita yang sudah kurang taat dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mau kita taat dengan suara Roh Kudus. Kalau kita mau taat dengan suara Roh Kudus, taat totality, memang tidak enak buat kedagingan kita masing-masing. Tapi enak buat masa depan kita. Karena dia berkata, terimalah kuk yang kupasang, maka bebanmu pun ringan. Maka itu kita angkat darah Tuhan dengan perjanjian yang diperbarui oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kemas. Siapkan hati, buka hati benar-benar kepada Roh Kudus. Kuasa perjalanan kuasa Roh Kudus. Bukan kacauan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Minum dalam nama Yesus dengan perjanjian yang diperbaruinya. Saya minta Ibu doa buat seluruh anak-anak Tuhan di sini supaya berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Darah Kudus yang suci. Terima kasih Tuhan, kalau di hari siang ini Tuhan, Kau kumpulkan kami semua di sini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sampai Engkau memanggil kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Secara manusia kami memang tidak sanggup Tuhan. Apabila kami mengalami masalah demi masalah. Tetapi kami yakin dan percaya. Kalau kami bergantung pada firman-Mu. Kami beriman dan kami tahu janji-Mu. Bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan kami. Dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan dengan kehendak kami. Tapi sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Biarlah kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melalui hari demi hari.
tahun demi tahun bersamamu. Karena sebelum kami melangkah, Engkau sudah menuntun kami di depan. Engkau sudah memberikan kemenangan kami. Hanya kami tinggal menerima dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan talenta, sesuai dengan apa yang Kau tanamkan di hati kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kami. Di saat kami tidak bisa berkata, di saat kami tidak bisa berdoa, Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Kudus yang berdoa buat kami. Kami rindukan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah sumber dari segala sumber buat kami. Engkau mengetahui setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau akan penuhi sesuai kehendak-Mu, sesuai waktu-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengerja di sini, gembala sidang yang di sini. Engkau tahu pergumulannya, Engkau sendiri yang akan memenuhi. Berikanlah kami hikmat-Mu, berikanlah kami marifat-Mu sehingga kami berjalan melakukan kewajiban kami sesuai dengan talenta yang Kau berikan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah jiwa-jiwa di sini dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di masa-masa ini Tuhan, padi sudah banyak menguning, tetapi penuai kurang banyak Tuhan, tidak cukup. Untuk itu Tuhan, mampukan dan kirimkan penuai Tuhan. Sehingga seluruh umat-Mu dimanapun berada, seluruh dunia boleh dimenangkan. Karena Engkau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Siapa yang merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Segenap gembala, jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Lely Trifosa bersama rekan yang sudah hadir. Terus untuk menguatkan kami di Yes Church Bogor KFG. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman digital Yes Church Bogor KFG. Silakan ditampilkan pengumuman kita. Keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya,
menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono di nomor telepon 0811109099. Ya demikian warta Yes Church Bogor KFG. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahan kita, ada 2 kantong persembahan untuk umum dan diakonia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam suatu bagian kami beribadah, tak lupa kami akan memberikan persembahan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan Tuhan Yesus untuk persembahan umum di tempat ini. Persembahan pelayanan diakonia di tempat ini ya Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Sehingga gereja Tuhan di tempat ini menjadi bagian untuk memperlebar kerajaan Elohim di tempat ini ya Bapa. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan amin. Di sebelah kiri saya ada kotak persembahan. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Satukanlah roh-Mu ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukan. Jemaat saya Datu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa damai dan sejahtera. Diberkatilah engkau setiap imam, setiap lelaki. Terimalah berkat sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Diberkatilah engkau para imam. Apapun yang kau kerjakan dengan imamat rajani, Tuhan memberkati engkau berhasil dan beruntung senantiasa. Diberkati lakuanmu, masukmu, dudukmu, istirahatmu. Diberkatilah engkau senantiasa. Maka tertawalah istrimu, mengerjakan pekerjaan rumah tangganya dengan damai dan sejahtera. Maka diberkatilah doa-doanya untuk seisi rumah tangganya. Maka dari rahim sang istri
lahirlah keturunan-keturunan yang perkasa dan ilahi. Maka anak-anak kita, anak-anak yang mengukir sejarah bagi bangsa ini, menjadi perkasa di bumi Indonesia, dan menjadi berkat adalah bangsa-bangsa. Dan terpujilah nama Bapa kita di dalam Yesus Kudus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita mulai hari sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan Amin. sama hati minggu dan semuanya.